Update 10 daerah dengan positif COVID-19 terbanyak, awal Ramadan dan antisipasi mudik. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Mendekati pertengahan April, perjuangan berat masih harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa Indonesia dalam memerangi COVID-19. Tepatnya per 13 April 2020, seperti lansiran laman Kompas, total kasus COVID-19 sudah mencapai angka 4.557 kasus, dengan penambahan terbaru sebanyak 316 kasus dari seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, jika dilakukan breakdown, diperoleh data 3.778 pasien atau sekitar 82,9%, 380 pasien dinyatakan sembuh atau sekitar 8,4%, dan sisanya sebanyak 399 pasien atau sekitar 8,75% meninggal dunia. Cukup banyak juga yang meninggal ya. Nah, mungkin pada penasaran dengan update daerah mana saja yang ditemukan terjadi kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia sampai Senin 13 April 2020. Dan berikut ini data terakhir dari 10 daerah yang dilaporkan terdapat kasus positif COVID-19 terbanyak secara nasional. Lengkap dengan jumlah angka kesembuhan, juga pasien yang dinyatakan sembuh dan meninggal. Kita bisa lihat bagaimana Jakarta masih menempati posisi puncak dengan lebih dari 2.000 kasus positif. Juga 5 daerah lain dengan temuan pasien terkonfirmasi positif sudah di atas angka 200 orang. Sementara 4 daerah lain masih di bawah 100 kasus terkonfirmasi. Secara umum baru Jawa Timur yang terbilang memiliki laporan tingkat kesembuhan paling baik, yaitu 73 orang yang sembuh jika dibandingkan dengan jumlah kasus terkonfirmasi. Meskipun angka korban jiwa juga cukup tinggi, yakni sebanyak 30 orang. Potensi gelombang mudik dan antisipasi dari DIY. Data di atas yang secara lengkap temuan kasus terkonfirmasi sudah merambah 34 provinsi, tentunya menjadi suatu fakta yang tidak bisa diremehkan. Terlebih saat ini kita semakin mendekati awal puasa 1 Ramadan 1441 Hijriah yang akan jatuh pada 23 April 2020. Di mana kita tahu menjelang puasa ada tradisi untuk nyekar atau ziarah ke makam. Juga ada tradisi padusan setiap kali menyambut bulan puasa. Diperpanjangnya masa libur corona untuk para pelajar, sebagian pegawai dalam situasi WFH, sehingga tak sedikit yang dirumahkan. Bekerja tidak penuh dan sebagian lagi terkena PHK, menambah pelik situasi yang dapat menimbulkan gelombang mudik dalam skala besar. Meski kita bersyukur bahwa kondisi ini mulai diantisipasi oleh pemerintah daerah setempat, bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Contoh antisipasi yang dilakukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini bagus juga, dengan melakukan semacam razia pada beberapa checkpoint yang menjadi pintu masuk utama ke wilayah DIY dari 3 titik yang berbeda, yakni di daerah Jalan Magelang Yogyakarta, Jalan Wates Purworejo, dan Jalan Yogyakarta Solo. Aturan bagi para pemudik juga sudah disiapkan, seperti lansiran dari laman suaramerdeka.com, antara lain pemudik mobil pribadi hanya boleh berisi 2 orang, atau maksimal 3 orang termasuk sopir, serta dilarang berboncengan bagi pemudik yang naik sepeda motor. Para pemudik juga disyaratkan membawa surat keterangan RT tempat merantau dan surat keterangan sehat. Sementara aturan ini masih persuasif, tetapi ke depan berpotensi ditingkatkan dengan melakukan penegakan hukum bagi yang nekat atau melanggar. Perintah untuk putar balik atau dilarang masuk wilayah DIY menjadi ketentuan yang harus ditaati oleh pemudik yang dinyatakan melanggar ketentuan. Boleh juga nih kesiapan berbagai pihak untuk mencegah gelombang mudik memasuki DIY, yang kalau sampai lolos akan langsung berimbas ke daerah sekitar seperti Klaten, Solo, Magelang, dan Salatiga. Jika kita berbicara kendaraan dari arah Jakarta yang memasuki wilayah DIY melalui Jalan Wates Purworejo. Tindakan antisipasi yang perlu diikuti oleh daerah-daerah lain jika dampaknya ingin maksimal. Terutama perlu dilakukan juga penjagaan pada pintu-pintu masuk lintas daerah yang bukan dari jalur utama, supaya tidak ada pemudik yang lolos. Berat, memang berat rasanya untuk momen Ramadan, Idul Fitri, dan tradisi mudik pada tahun ini. Akan ada banyak sekali rasa kangen pada keluarga yang terpaksa ditunda, yang berkaitan dengan tradisi nyekar, mengawali puasa hari pertama, merayakan Idul Fitri, hingga pertemuan dengan keluarga besar dan ajang reuni yang masih menjadi tradisi di berbagai daerah setiap kali masa libur Lebaran. Semua gara-gara corona atau COVID-19, tetapi kita harus belajar bersabar, tetap optimis dan mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah saja dan tidak mudik demi kebaikan bersama.
juga keselamatan dari keluarga yang kita cintai. Tak hanya bagi 10 provinsi di atas yang perlu mendapat perhatian khusus terkait banyaknya temuan kasus COVID-19, tetapi juga setiap provinsi di Indonesia, karena perjuangan melawan COVID-19 ini sudah menjadi perjuangan secara nasional.